Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Jilanti Batia dari kelas 2 Elektronika B dengan NIM 1902043. Ini membuat program login berbasis Java dengan data tersimpan ke database. Di sini saya ingin membuat program peminjaman buku Perpustakaan Politeknik Gadjah Tunggal. Nah, seperti biasanya kita buka terlebih dahulu aplikasi Apache NetBeans. Nah, setelah terbuka, lalu kita bikin new project. Pilih Java with dan Java application, lalu kita next. Kita namain dengan lalu kita finish, lalu kita klik file, new file, lalu kita pilih GUI form, lalu JFrame from, kita next, kita ganti nama, langsung kita klik finish. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin formnya. Ini merupakan form yang telah saya buat dari awal. Nah, di sini kita menggunakan label, menggunakan 6 label. Sini dari judul, nama, NIM kelas, judul buku, dan kode buku. Lalu kita menggunakan 5 text field dengan 3 button. Lalu dengan ada tabel. Nah, lalu kita ganti namanya. Ini kita ganti dengan teks nama. Terus yang ini kita ganti dengan teks name. Ini juga teks kelas, dan ini teks judul, dan ini teks kode. Nah, di sini simpan ini kita dengan namanya tb simpan. Lalu di sini ada tx hapus, dan ini ada tx keluar. Dan tabel di sini kita ganti nama dengan tabel. Nah, lanjut kita ke codingannya. Nih. Nah, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu library-nya dengan import java.sql.connection, lalu ada import java.sql.driverManager, lalu ada import java.sql.statement, lalu ada import java.x.swing.jOption, lalu ada import java.x.swing.jTable, lalu ada import java.x.swing.table.default.table.model. Nah, di sini lalu kita masukkan codingannya di sini. Ini untuk mengatur ukuran tabel tersebut. Di sini ada 120, 180, 120, 120, dan 120. Nah, di sini ada string data sama dengan new string 5. Di sini kita menggunakan 5 fungsi. Nah, di sini ada 5. Lalu kita masuk ke codingan yang ada di button simpan. Nah, nih di dalam codingan button simpan kita masukkan tadi kan yang pertama di sini kan ada nama, NIM kelas, buku. Nah, sesuai dengan itu urut. Nah, lalu kita yang string nama sama dengan data 0, string nama NIM sama dengan data 1, string kelas sama dengan data 2, string judul buku sama dengan data 3, string kode buku sama dengan data 4. Ini merupakan tabel yang berada di database MySQL. Di sini. Nih, di sini ada NIM, nama, kelas, judul buku, dan kode buku. Nah, ini kita sudah membuat database-nya terlebih dahulu tadi. Langsung untuk selanjutnya
kita ada codingan untuk mengkoneksikan dari Java ke MySQL. Nah, di sini ada string data name. Itu data name-nya dari host yang sudah dikirim dari SQL ke email kita. Di sini kita ada hostnya itu ada sql6.freesqldatabase.com, lalu username-nya ada sql6406273. Terus di sini ada connection untuk mengkoneksikan. Ini ada codingannya itu driver manager.get connection dwname dengan username-nya itu sama seperti yang di atas ini, dan password database-nya itu ada fniwvtwc5f. Nah, di sini ada statement sama dengan con.create statement. Di sini untuk mengkoneksikan statement yang ada. Lalu di sini ada string SQL, terus insert into peminjaman buku, value, name, nama, kelas, judul buku, kode buku. Di sini dia untuk memasukkan data berbentuk string ke SQL, ke database-nya. Nah, di sini ada statement close itu untuk menutup. Lalu juga ada goption pen .show message dialog 0, data berhasil disimpan ke database, simpan data. Ada goption pen information message. Nah, itu ntar setelah kita memasukkan namanya dari Java ini, ketika berhasil tersimpan ke database, dia ada pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan ke database. Lanjut, ini ada exception E2, goption pen.show message dialog error plus E2 gagal goption. Ini keluar ketika database gagal untuk disimpan. Nah, lanjut, ini ada integer row. Ini ada integer row, membuat baris dan bentuk integer. Terus ada public void tampil, ini untuk menampilkan baris tabel. Terus ada get selected row, itu memasukkan row. Terus ada txname.setText, tb model, get value, row 0, to string. Berarti kan name itu berada di baris ke 0, berarti di sini ada row 0. Terus ada tx nama, dia 1 karena berada di baris 1. Langsung tx kelas, dia berada di baris 2, makanya dia menjadi row 2. Terus tx judul, dia berada di row 3. Terus tx kode berada di row 4. Lanjut, itu untuk yang simpan. Lalu untuk button, simpan. Di sini ada private if jika event get click count kurung buka kurung tutup sama dengan 1 tampil kurung buka kurung tutup. Nah, di sini berarti itu berfungsi ketika kita mengeklik simpan, maka dia akan menampilkan data tersebut. Itu 1. Langsung di sini di bawahnya ada private void tabel. Di sini itu ada kolom berbentuk integer itu sama dengan tb.get kolom count. Terus ada for untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari kolom i plus plus. Nah, di situ juga ada java x.swing.table kolom tbc sama dengan tb.get kolom model get kolom i. Terus lanjut, untuk button yang hapus, di sini dia sama seperti button yang simpan. Perbedaannya, kalau yang di atas dia add row, sedangkan yang hapus ini dia memakai remove row.
perbedaannya. Dan di sini delete from, yang di atas kan into, sedangkan yang di sini delete from, sedangkan yang lainnya ini sama. Nah, di sini kan dia ada string SQL delete from peminjaman buku where, di mana name sama dengan plus tx name that get text. Nah, dia untuk mengidentifikasinya dia menggunakan name. Nah, lanjut. Untuk yang button keluar, kita menggunakan fungsi this.dispose. Nah, dia akan mengaktifkan button keluar. Nah, lanjut di bawahnya kita ada private java x.swing.table .default table model get default table model. Nah, di sini juga ada return new java x.swing.table .default table model. Di sini dia akan mengembalikan fungsi dari yang di sini dan membuat baru nih java x. Terus ada new object dan new string. Itu membuat tipe data baru berbentuk string dan nama, name, kelas, judul buku, kode buku. Di sini ada boolean, can edit sama dengan new boolean. Di sini ada false, 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 false. Ini dia berjumlah 5 karena di sini juga ada 5. 1, 2, 3, 5. Nah, lanjut. Di sini juga public boolean is called edit table integer dengan row, baris, index berbentuk integer dan kolom index berbentuk integer. Terus return edit itu untuk mengembalikan ke fungsi yang di sini. Lanjut. Di sini juga ada private java x.swing.table .default table model, tbl model sama dengan get default table model. Di sini dia untuk memanggil default table model nih, untuk memanggil ini. Nah, lanjut coba kita run. Run file. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan yang kita buat tadi, form yang buat. Kita coba masukkan nama Putri CB dengan name-nya itu Tangsel aja. Terus kelas 2 elektro. Lanjut judul bukunya elektronika daya. Terus kode bukunya ada 57. Nah, ini kita simpan. Nah, data berhasil disimpan ke database. Oke, kita langsung lihat aja di sini. Langsung kita refresh. Nah, nih Putri JB 2 elektro Ritmika Jaya. Nah, berarti masuk. Lanjut kita membuat ke log. Kita klik new file, terus swing form, give from kita next, kita login terus kita finish. Nah, akan muncul seperti ini. Langsung saja kita buat tampilannya. Nah, di sini kita ada tampilannya itu dengan judulnya login perpustakaan. Terus kita ada username, ada password, dan ada login. Di sini judul dan nama di sini kita menggunakan JLabel dan ini menggunakan JText field. Di sini kita menggunakan TX password. Nah, di sini kita menggunakan button. Langsung kita ke codingannya. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu library-nya dengan import java.sql.connection, import java.sql driver manager, terus ada import java.sql.statement, ada import java xwing.jOptionPen, langsung ada import java.sql.resultSet,
ada import java x.swing.get, juga import java x.swing.table.default table model. Nah, di sini di public class-nya login purpose extend java.swing.giveFrom. Di sini kita masukkan tipe data string dengan new string. 2 itu karena kita mempunyai 2 tipe data, yang tadi username dan password. Langsung ada string SQL connection con, result set atau RS, langsung ada statement. Nah, di sini connection ini untuk mengkoneksikan antara Java dengan SQL. Terus string SQL juga sama, terus result set untuk set. Terus kita langsung ke codingannya yang di button login. Karena ada satu button doang yaitu login, kita masukkan di sini. Ini sama seperti yang disimpan yang berada di peminjam buku perpus sebelumnya, cuma perbedaannya dia itu di sininya, di SQL-nya select from login where username. Di sini kita cuma ada 2, sedangkan di sana tadi ada 5. Kita di sini menggunakan txuser.getText dan password txpassword.getText. Di sini kita menggunakan db host dan username passwordnya itu sama. Terus di sini juga ada J-option pane show message dialog, login berhasil, login J-option. Nah, di sini dia akan ketika kita berhasil login, maka dia akan muncul tampilan login berhasil dan button login. Terus ketika login salah, maka dia akan muncul tampilan login gagal. Tuh. Lanjut. Kita run dengan run file. Nah, di sini ada username. Username-nya tadi di sini saya menggunakan Putri. Di sini username-nya Putri. Terus password-nya. Nah, username dan password ini, password-nya hanya bisa di login kan saat kita buat di SQL yang database terlebih dahulu. Lalu kita coba login. Nah, ketika login berhasil, password dan username-nya benar, maka akan muncul tampilan seperti ini, login berhasil. Terus kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan yang di awal tadi yang peminjaman buku. Nah, di sini langsung kita coba lagi ya dengan namanya, coba Bahtiar. Terus name-nya, terus kelas 2 EB, terus judul bukunya hujan, terus kode bukunya 09. Nah, simpan. Nah, di sini ketika berhasil, maka ada tampilan data berhasil disimpan ke database. Oke, coba kita simpan lagi ya untuk membuktikan hapus. Nah, di sini ketika kita memasukkan NIM yang sama, maka dia akan error. Karena di sini kita tadi setting dengan primary, jadi nggak boleh ada angka yang sama. Kita klik OK. Nah, kita coba hapus ya di sini. Coba kita hapus di sini. Kita klik hapus. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Data berhasil dihapus dari database. Nah, berarti data yang di sini tadi itu berhasil dihapus dari database. Langsung coba kita buktikan. Kita refresh. Nah, di sini nama Bahtiarnya cuma ada 1 karena kita yang 1 tadi sudah kita hapus. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sini. Coba kita klik keluar.
dia akan keluar. Nah, saya ingin mengebul, klik kanan, kita properties, run. Nah, di sini udah main kelasnya, ada peminjaman buku dan login purpose. Nah, langsung kita klik OK. Langsung kita coba build. Nah, setelah build sukses, langsung kita klik folder, terus ke dokumen, terus kita cari NetBeans Project. Nah, kita tadi namanya dengan peminjaman buku, kita ke disk, kita coba buka dari sini. Nah, ini hasilnya, berarti sukses. Terus kita masukkan namanya dan passwordnya. Terus kita login. Nah, login berhasil. Kita berarti sudah berhasil dengan masuk ke database. Jadi kita masukkan namanya Juli, terus NIM-nya, terus kelasnya, terus judul bukunya, langsung kode bukunya, langsung kita simpan. Nah, data berhasil disimpan ke database. So, kita klik OK. Kita langsung saja buktikan. Kita lihat dan kita refresh. Nah, dia masuk dalam ke database nih, masuk kode buku 61, nama Juli, NIM-nya. Nah, langsung kita klik keluar. Maka dia akan keluar. Nah, itu merupakan proyek yang saya kerjakan, saya buat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.